Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat jumpa kembali di hadirat Tuhan. Hari ini hari Minggu, selamat beribadah online di mana saja saudara berada. Banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman secara online, memberitakan firman melalui media sosial, melalui YouTube dan sebagainya. Silahkan saudara mengikutinya dan saudara akan mendapatkan berkat dari firman-firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-hambanya itu. Saudara, hari ini saya juga membuat video menyampaikan berita firman Allah kepada saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membuat video di channel YouTube saya minimal 2 minggu 1 kali. Saudara, video saya bukan berita sembarangan, tetapi sangat berkualitas. Kalau ada kesaksian atau cerita, itu bukan settingan. Itu bukan settingan, tetapi fakta kejadian, pengalaman rohani. Video saya adalah tentang berita pengharapan akan masa depan. Berita tentang kehidupan yang sesungguhnya. Berita tentang kehidupan yang sejati. Berita tentang firman Allah. Berita tentang kerajaan Allah. Tentu saja sangat penting bagi semua orang. Sangat penting bagi saudara. Bahkan ketika semua orang menyadarinya, maka video saya sangat dibutuhkan oleh dunia, oleh semua orang. Dan tentu akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saudara, supaya engkau tidak ketinggalan berita baik dari video saya, silahkan sebelum dilanjutkan mendengarkan dan melihat video ini, saudara bisa like dan share kepada saudara-saudara seiman, kepada rekan-rekan dan juga family. Dan jangan lupa saudara klik tombol subscribe supaya setiap ada video baru dari saya, saudara langsung segera mendapatkannya dan dapat menontonnya. Saya sangat turut bersukacita apabila saudara dapat pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, mendapatkan pengertian yang baik tentang firman Tuhan yang saya sampaikan melalui video-video saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita mulai pembahasan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita buka dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, mungkin semua orang berkata dan mengklaim bahwa mereka adalah penyembah-penyembah Allah. Bahwa mereka berkata mereka adalah penyembah-penyembah Allah yang sejati. Bahkan mengklaim sebagai penyembah-penyembah terbaik bagi Allah. Oke, itu pendapat dan ajaran yang mereka ikuti atau mereka yakini. Tapi saudara, roh kita pasti bertanya, tapi dasarnya apa? Apa klaim yang mereka lakukan bahwa mereka sebagai penyembah sejati, sebagai penyembah benar? Apa dasarnya? Boleh saudara bertanya, boleh dan patut kita mempertanyakan itu. Jangan-jangan tidak ada dasar kebenarannya. Saudara, ada fakta-fakta yang sering kita lihat di seluruh belahan bumi ini tentang penyembahan yang mereka sebut, yang mereka klaim sebagai penyembahan kepada Allah. Ada bermacam-macam yang kita kenal, bahkan kita jumpai di dalam kehidupan kita. Saudara, ada penyembahan-penyembahan. Mungkin saudara menyaksikan di tempat-tempat tertentu dengan sesajian, dengan berbagai bentuk makanan, buah-buahan, minuman. Mungkin di sana juga disediakan rokok. Kalau orang Jawa itu bilang cok bakal dan sebagainya. Dan mereka berkata, ini adalah penyembahan yang kami lakukan terhadap Allah. Kami sedang menyembah Allah. Kami melakukannya buat Allah yang hidup. Kami menyembah Allah. Dan kami memohon keselamatan kepada Allah. Dan kalau ditanya, siapa Allah itu? Mereka berkata, Allah ya Allah. Kesimpulannya tidak mengenal Allah. Saudara, ada pula penyembahan yang dilakukan oleh banyak orang di muka bumi ini di hadapan patung-patung buatan tangan manusia. Mereka menghampiri Allahnya dengan membuat gambar-gambar atau patung agar bisa konsentrasi, bisa fokus katanya. Dan mereka berkata, kami menyembah Allah melalui patung-patung, melalui gambar-gambar ini supaya kami bisa fokus. Bahkan mereka membakar kemenyan di hadapan patung-patung, membakar ujub-ujub doa di hadapan patung-patung. Dan mereka mengatakan itu kebenaran, itu penyembahan yang benar kepada Allah. Dan mereka sedang meminta keselamatan kepada Allah. Yang berikutnya saudara, ada penyembahan-penyembahan di pohon-pohon besar, batu-batu angker, yang di sana dikenal ada penunggunya. Sama mereka memberikan sesembahan, sesajian, berbagai-bagai bentuk makanan, buah-buahan dan sebagainya, mungkin kepala kerbau juga di sana. Dan mereka mengatakan, kami menyembah Allah, kami memuja Allah dengan kegiatan ini. Dan kalau ditanya siapa Allah itu, Allah ya Allah Sang Maha Besar, Sang Yang Widi, tetapi tidak tahu, tidak kenal siapa Allah itu.
Ada lagi juga saudara penyembahan yang dilakukan di laut. Ada laut utara, ada laut selatan, dan sebagainya. Dan sama dengan berbagai syarat penyembahan berupa sesajian, makanan tumpeng, buah-buahan, kepala kerbau, dan sebagainya. Dan sama, mereka mengatakan ini adalah menyembah Allah, meminta keselamatan kepada Allah. Luar biasa. Selanjutnya saudara, ada penyembahan-penyembahan yang dikerjakan atau dilakukan di kuburan-kuburan. Mungkin yang lebih banyak adalah makam-makam leluhur untuk meminta kesembuhan dari sakit dan lain-lain. Dan mereka mengatakan, kami sedang meminta kepada Allah atas kesembuhan keluarga kami, kesehatan anak kami, cucu kami. Kami sedang meminta keselamatan kepada Allah. Ya, dengan cara ini kami menyembah Allah. Berikutnya saudara, ada penyembahan-penyembahan di gunung-gunung, di atas gunung. Sama dengan sesajian, makanan lengkap, tumpeng. Dan mereka juga berkata menyembah Allah, meminta keselamatan kepada Allah. Ya, ada berapa macam itu saudara, penyembahan kepada Allah yang dilakukan oleh dunia ini, oleh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Saudara, suatu hari, suatu saat ada seseorang yang bertanya kepada saya, apakah orang Kristen boleh melakukan penyembahan, kegiatan-kegiatan seperti itu? Selanjutnya, orang itu juga bertanya, sesungguhnya ibadah atau penyembahan orang Kristen bagaimana? Seperti apa? Apa seperti sekarang sudah benar? Seminggu sekali di gereja, setelah itu selesai menyanyi-nyanyi, berjingkrak-jingkrak, menangis, katanya memuji dan menyembah, tetapi setelah 1 atau 2 jam selesai pulang, sudah tidak ada lagi namanya ibadah dan penyembahan. Datang lagi hari Minggu sekali selanjutnya, minggu lagi selanjutnya. Di luar itu tidak ada. Saudara, hari ini masa pandemi, pemerintah sedang melaksanakan PPKM, pembatasan atau lockdown. Bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah ibadah penyembahan kita terganggu karena PPKM atau lockdown? Apakah karena lockdown, karena PPKM, kita tidak bisa melakukan ibadah dan penyembahan? Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar tidak terbatasi oleh kondisi dan waktu. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita hari ini, penyembahan yang benar tidak terbatasi oleh kondisi dan waktu. Saudara, pandemi COVID-19 sedang merajalela. Seakan-akan berhamburan di mana-mana. Di mana ada kerumunan massa, di mana ada pertemuan orang, di sana corona ikut datang. Mereka corona siap menghisap darah, menyumbat pernafasan siapa saja yang bisa ditangkap. Maka kita, saudara, tidak boleh berkerumun, tidak boleh beribadah, menyembah di tempat ibadah, berkumpul banyak orang. Saudara, celaka. Saudara, mungkin kau berkata celaka.
Bahkan ada yang menghujat pemerintah, oh itu melawan agama. Dan menghujat, marah, melawan pemerintahan. Bagaimana penyembahan yang benar? Tema kita, saya ulangi, penyembahan yang benar tidak terbatasi oleh kondisi dan waktu. Penyembahan adalah pusat kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah. Ibadah atau penyembahan adalah pusat relasi manusia dengan Allah. Penyembahan adalah kodrat manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah agar menjadi penyembah-penyembah bagi Allah. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus juga berkata, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Wahyu 14 ayat 7, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Saudara, sesungguhnya penyembahan berkaitan erat dengan keselamatan. Penyembahan berkaitan erat dengan kerajaan Allah, kerajaan surga. Orang akan diselamatkan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, jika penyembahannya diterima oleh Allah. Jika penyembahannya adalah benar di hadapan Allah. Perhatikan, Allah hanya menerima penyembahan yang benar, penyembahan yang sesuai dengan ketetapannya. Bagaimana yang tidak benar? Yang tidak benar tidak diterima, alias ditolak. Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan cara penyembahan yang benar menurut Allah. Jadi tidak semua penyembahan menyukakan Allah, menyenangkan Allah. Bagaimana penyembahan yang benar itu? Bagaimana penyembahan yang benar menurut Allah? Bagaimana cara penyembahan yang ditetapkan oleh Allah itu? Seperti apa bentuknya? Bagaimana penyembahan yang akan diterima oleh Allah itu modelnya? Bagaimana cara penyembahan yang dapat menyelamatkan para penyembah itu? Penyembahan yang akan menyelamatkan manusia itu seperti apa? Saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yohanes 4 ayat 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya ulangi, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, ada 4 hal yang akan kita bicarakan di sini. Yang pertama adalah penyembah-penyembah benar. Apa yang dimaksud penyembah-penyembah benar? Yang kedua adalah menyembah Bapa. Bapa. Siapa Bapa? Siapa Allah? Yang ketiga, penyembah-penyembah benar menyembah dalam roh. Seperti apa menyembah dalam roh? Dan yang keempat, menyembah dalam kebenaran. Yang pertama, saudara, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Pertama adalah menyembah atau penyembah-penyembah benar. Firman Tuhan berkata, penyembah-penyembah benar. Mengapa dikatakan penyembah-penyembah benar? Ya, firman Tuhan mau katakan bahwa ada penyembah-penyembah benar, yaitu penyembah-penyembah yang mengikuti cara penyembahan yang ditetapkan
oleh Allah. Jadi penyembah-penyembah benar adalah orang yang taat kepada firman Allah, yang mengikuti ketetapan Allah tentang penyembahan yang harus dilakukan kepada Allah. Dan sebaliknya ada penyembah-penyembah yang tidak benar, yaitu penyembah-penyembah yang tidak mengikuti cara penyembahan yang ditetapkan oleh Allah, tetapi hanya menuruti keinginannya sendiri, menentukan cara-cara penyembahannya sendiri, mengikuti akal budinya sendiri, dan bahkan mengklaim bahwa penyembahan mereka penyembahan yang terbaik, penyembahan yang paling benar, padahal jauh dari ketentuan penyembahan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yohanes 4 ayat 20, saudara, di sana dikatakan, Yohanes 4 ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Saudara, ini perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus ya, di pinggir sumur Yakub. Perempuan Samaria, orang yang tidak mengenal Allah. Jadi katakan, perempuan berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Saudara, apa yang salah dengan perkataan perempuan Samaria ini? Apa yang salah menyembah di atas gunung ini? Ditunjukkan salahnya dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saudara, itu kesalahan. Satu kesalahan yang fatal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Mereka menyembah Allah, berkata mereka menyembah Allah. Mereka berkata menyembah Allah di atas gunung. Bahkan kalau dibilang tidak menyembah Allah, mereka akan marah. Tetapi ternyata mereka tertipu. Mereka menyembah Allah yang tidak dikenal. Berarti salah sasaran. Menurut firman Tuhan, salah sasaran adalah menyeleweng. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang menyembah Allah. Mereka hanya menuruti keinginan dan kemauannya sendiri. Saudara, jika Anda tidak mengenal Allah yang Anda sembah, akan timbul banyak persoalan. Saya ulangi, saudara, jika saudara tidak mengenal Allah yang Anda sembah, akan timbul banyak persoalan. Pertama-tama saudara akan tertipu. Saudara akan tersesat. Karena saudara sesungguhnya tidak menyembah Allah. Bukan Allah yang Anda sembah, tetapi roh-roh jahat. Bukan Allah yang saudara sembah, tetapi Baal-Baal berhala. Dan kalau sudah demikian, Anda sedang mengikuti berhala-berhala. Anda sedang mengikuti setan-setan roh jahat yang akan membawa Anda ke neraka. Saudara akan melanjutkan penyembahan kepada Allah yang Anda tidak kenal? Up to you. Terserah. Allah sudah membebaskan manusia di dalam hak asasi manusianya. Tetapi Allah sudah menetapkan hukumnya dan menyampaikan kepada manusia tentang hukum-hukum kerajaan Allah. Yohanes 4 ayat 21, saudara. Kata Yesus kepada perempuan itu, percayalah kepadaku. Kata Yesus kepada perempuan Samaria itu, percayalah kepadaku. Percayalah kepada Yesus Kristus. Mengapa Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, percayalah kepadaku?
Karena perempuan Samaria adalah bagian dari orang-orang yang tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Jadi perempuan Samaria ini adalah bagian dari banyak orang yang selalu melakukan penyembahan kepada Allah di gunung-gunung. Dan sesungguhnya mereka dan perempuan Samaria ini tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Resikonya mereka dan perempuan ini ada dalam bahaya kesesatan, tersesat. Mereka dan perempuan ini dalam bahaya penyembahan yang salah, yaitu mengikuti roh-roh kegelapan yang sudah pasti ujungnya menuju kepada kebinasaan, celaka. Maka Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Percayalah kepadaku, supaya engkau perempuan Samaria dapat mengenal Allah yang benar, yang harus engkau sembah." Jadi dengan percaya kepada Yesus Kristus, perempuan Samaria akan mengenal Allah yang dia sembah, yang mereka sembah. Selanjutnya saudara, kita akan melanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu akan menyembah Bapa. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Sekali lagi saya ulangi saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Orang-orang benar akan menyembah Bapa. Atau penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Yesus berkata, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Di dalam Yesus Kristus Allah dipanggil sebagai Bapa. Penyembah-penyembah benar adalah orang-orang yang dilahirkan dari atas. Artinya dilahirkan dari surga. Dilahirkan oleh Roh Allah. Telah dijadikan anak-anak Allah yang dibenarkan. Dibenarkan dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan memanggil Allah tidak lagi sebagai Allah yang abstrak, Allah yang jauh. Tetapi orang-orang ini memanggil Allah sebagai Bapa. Nah saudara, Allah yang menjadi Bapa, Allah telah berkenan menjadi Bapa. Dan setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus akan memanggil Allah dengan sebutan Aba atau Bapa. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak lagi memanggil Allah sebagai Allah yang abstrak, yang jauh. Tetapi Allah sendiri berkenan dipanggil sebagai Bapa, sebagai Aba, ya Bapa. Artinya apa saudara? Artinya Bapa, artinya Allah yang dekat. Allah yang dapat dan sudah kita kenal. Allah yang peduli dan telah menyelamatkan anak-anaknya dari hukuman dosa. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa atau hak atau dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, melainkan dari Allah. Orang-orang yang dibenarkan Allah bukan lagi sebagai orang-orang yang terkutuk dan dimurkai, tetapi orang-orang yang menjadi ahli waris Bapa di surga, ahli waris kerajaan surga. Di dalam Roma 8 ayat 15 di sana dikatakan, kamu telah menerima Roh Allah, yaitu Roh yang telah memerdekakan kamu dan menjadikan kamu anak-anak Allah. Dan oleh Roh Allah itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Allah sebagai Bapa,
orang Kristen sebagai anak-anaknya. Saudara, sekali lagi saya tegaskan, perhatikan. Inilah status orang-orang Kristen. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Maka statusnya adalah menjadi penyembah-penyembah benar. Saya ulang. Status orang-orang Kristen, pengikut Kristus adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Maka statusnya menjadi penyembah-penyembah benar. Menyembah Allah dan memanggil Allah sebagai Aba, sebagai Bapa. Bapa di surga adalah Bapa yang telah melepaskan kita dari hukum maut, hukum neraka. Bapa yang telah memerdekakan kita dari kutuk. Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya. Bapa yang selalu dekat dan memelihara anak-anaknya. Bapa yang dikenal anaknya karena kita memiliki rohnya, roh Allah di dalam hati kita. Kita sudah dipulihkan dan dimerdekakan, disembuhkan dari dosa. Haleluya. Ini adalah karunia yang sangat dahsyat bagi anak-anak Tuhan. Karunia yang istimewa hanya dapat diperoleh di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada satupun nabi dan malaikat atau siapapun yang diberi hak untuk membenarkan manusia di hadapan Allah selain Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Perempuan Samaria dalam cerita tadi juga telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan perempuan itu kemudian pergi meninggalkan tempayannya dan memberitakan kepada banyak orang di kota bahwa dia sudah bertemu Mesias, dia bertemu Kristus, juru selamat. Dan banyak orang Samaria yang menjadi percaya. Dalam Yohanes 4 ayat 39 di sana dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus karena kesaksian perempuan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dialah yang sanggup mengubah engkau menjadi orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan, menjadi anak-anak Allah, dan engkau menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang dibenarkan di hadapan Allah. Seluruh bumi memerlukan Yesus Kristus untuk menjadi penyembah-penyembah benar. Seluruh makhluk memerlukan Yesus Kristus. Seluruh manusia di muka bumi memerlukan Yesus Kristus untuk menjadi penyembah-penyembah Bapa, penyembah-penyembah Allah. Jangan keraskan hatimu. Bukalah hatimu. Terimalah Yesus Kristus agar engkau menjadi anak-anak Allah, menjadi penyembah-penyembah benar bagi Bapa di surga. Selanjutnya saudara, penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh, menyembah dalam roh. Mengapa harus menyembah dalam roh? Ya saudara, mengapa harus menyembah dalam roh? Sebelum menjelaskan masalah ini, saya ingin menjelaskan tentang eksistensi manusia. Saudara, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Binatang
terdiri dari tubuh dan jiwa. Binatang tidak memerlukan Allah, tidak memerlukan surga atau neraka. Binatang tidak mengenal salah atau benar atau dosa. Binatang tidak perlu doa, menyembah atau beribadah. Binatang mati, sudah selesai, lenyap, tidak ada kelanjutannya. Waktu penciptaan, Allah menghembuskan nafas, yaitu roh kehidupan untuk manusia. Sedangkan binatang diciptakan tanpa hembusan roh kehidupan. Manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Roh inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Roh inilah menjadikan manusia memerlukan Allah. Roh menjadikan manusia memerlukan keselamatan, memerlukan surga. Roh menjadikan manusia percaya bahwa ada Allah, ada surga, dan ada neraka. Roh mengalami kekekalan. Roh akan dipuaskan. Roh manusia akan mengalami kebahagiaan yang sejati jika bertemu, jika bersatu dengan Allah, dan seterusnya. Saudara, ayo memberi kesaksian, ayo berkata, roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi pengertian. Di dalam manusia itu ada roh. Yohanes 6 ayat 63 di sana dikatakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Sekali lagi saya ulangi firman ini, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Roma 3 ayat 13, Roma 8 ayat 13. Roh mematikan hawa nafsu. Roh mematikan perbuatan daging. Itulah saudara eksistensi manusia yang memiliki roh yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa manusia memiliki kekekalan. Yang kekekalan itu sudah ditetapkan. Ada kekekalan di surga dan kekekalan di neraka. Nah, saudara, kita lanjutkan bahasan kita. Menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh. Penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh. Kita perhatikan. Menyembah dalam roh, saudara. Perhatikan. Ini penting sekali, menyembah dalam roh. Mengapa harus menyembah dalam roh? Mengapa harus menyembah dalam roh? Saudara, catat, perhatikan baik-baik. Pertama, mengapa penyembah-penyembah yang benar itu adalah penyembah-penyembah yang melakukan penyembahan di dalam roh? Pertama, karena Allah adalah roh. Karena Allah adalah roh. Maka Allah, maka Bapa menghendaki dan menetapkan penyembahan yang benar adalah penyembahan dalam roh. Mengapa harus menyembah dalam roh? Satu, karena Allah adalah roh. Yang kedua, mengapa harus menyembah dalam roh? Saudara, artinya apa? Menyembah dalam roh tidak memerlukan media atau sarana atau alat-alat. Menyembah dalam roh tidak memerlukan media, tidak memerlukan sarana, tidak memerlukan alat-alat. Misalnya foto-foto, gambar-gambar, atau patung-patung. Keluaran, Ulangan, di sana dikatakan dengan tegas firman Tuhan. Keluaran pasal 20, Ulangan pasal 5, di sana dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Saudara, saya ulangi firman ini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Orang-orang yang membuat patung, orang-orang yang menyembah dengan media-media itu adalah orang-orang yang tidak mentaati firman Allah. Orang yang membenci aku. Banyak orang yang berdalih, bahkan pemimpin-pemimpin, pengajar-pengajar yang mengatasnamakan pemimpin-pemimpin. Mereka pengajar firman Tuhan bahkan. Mereka berkata patung, gambar atau foto digunakan sebagai alat atau agar bisa konsentrasi atau fokus. Oh saudara, liciknya hati manusia. Jika Anda, saudara, tergolong pada golongan orang-orang yang melakukan ini, sudah pasti Anda bukanlah orang-orang yang taat kepada firman Allah. Anda tergolong kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mentaati Tuhan. Anda menyakiti hati Tuhan. Bahkan dengan cara Anda berpikir, Anda melawan firman Allah. Tidak mengerti firman Allah. Kejadiannya sama atau identik dengan peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Meremehkan firman Tuhan. Adam dan Hawa kesalahannya mungkin sangat kecil saudara, hanya meremehkan firman Tuhan. Maka saudara, jika engkau tergolong menjadi orang-orang yang meremehkan firman Tuhan, bersiap-siaplah menghadapi pembalasan Tuhan yang segera akan menghampiri orang-orang demikian. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, diusir dari Taman Eden dan terkutuk. Baiklah saudara, kita tinggalkan orang-orang yang tegar tengkuk, melakukan firman Tuhan berdasarkan logikanya, pemikirannya sendiri, tetapi tidak melakukan menurut kehendak Tuhan. Kita lanjutkan firman Tuhan. Galatia 4 ayat 9 di sana dikatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia, cara-cara penyembahan dunia, artinya tidak taat kepada firman Allah, sekalipun engkau menyandang sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Yang ketiga, saudara, apa itu menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh adalah penyembahan yang suci. Yang ketiga, menyembah dalam roh adalah penyembahan yang suci, tidak dapat dimanipulasi. Ada orang, bahkan banyak orang memanipulasi penyembahannya. Banyak orang memanipulasi ibadahnya. Mereka melakukan penyembahan manipulatif, menampilkan sikap-sikap, tindakan-tindakan penyembahan yang terlihat dahsyat. Sepertinya penyembahan-penyembahan yang terlihat baik, tetapi sesungguhnya bohong. Apa masalahnya saudara? Masalahnya rohnya tidak bertemu Allah. Mereka tidak menyembah di dalam roh, tetapi mereka memanipulasi penyembahan hanya berdasarkan tindakan-tindakan yang terlihat secara fisik, tindakan-tindakan yang terlihat oleh mata manusia. Mereka bertepuk tangan
Mereka mengangkat tangan. Mereka meniru-niru. Mungkin bahasa roh. Itu sangat populer. Berseru, menyembah, berlutut, menangis. Bak menyembah. Bak penyembahan yang sempurna. Tetapi mereka tamak dengan hawa nafsu duniawi. Tidak memiliki kepedulian dan kasih kepada orang-orang yang tidak beruntung. Bahkan ada pula yang menjadi pembohong-pembohong dan pendusta-pendusta rohani demi kebesaran dan kemegahan kedagingan mereka. Saudara, menyembah dalam roh bukan penampilan. Menyembah di dalam roh bukan tampilan penyembahan yang sok rohani, seakan-akan sangat rohani. Tetapi penyembahan dalam roh adalah relasi roh kita, persekutuan roh kita dengan Allah Bapa yang kuat, yang intens, yang terus-menerus, dan bahkan tidak terlihat oleh mata manusia, mata jasmani. Menyembah dalam roh adalah relasi yang akrab roh kita dengan Bapa di surga. Sehingga kita peka terhadap firman Tuhan. Kita peka terhadap kehendaknya. Kita akan peka terhadap dosa dan pelanggaran. Kita akan tanggap dan cepat tanggap terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendaknya. Kebenaran menyembah dalam roh adalah relasi yang tunduk, yang taat kepada pimpinan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Roh kita dipimpin, roh kita dipersatukan dengan rohnya, Roh Kudus. Maka sekalipun kita sedang tidak bisa berdoa dengan kata-kata, kita sedang drop, kita sedang lemah, bahkan seakan-akan kita lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan berdoa kepada Bapa untuk kita. Roma pasal 8. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Waktu kita lemah, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah, kepada Bapa. Saudara, berkaitan dengan firman ini, sekali lagi. Jadi Allah pun, Bapa, sudah menetapkan juga bahwa yang menolong, yang mendoakan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, penyembah-penyembah benar. Waktu kita lemah, kita butuh pertolongan doa, Roh Kuduslah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Bapa di surga, ditulis di dalam firman-Nya, menjadi penolong untuk berdoa kepada Allah di surga. Jadi penolong kita untuk mendoakan kepada Allah adalah Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Jadi jika ada ajaran yang minta didoakan oleh orang-orang yang sudah mati, para malaikat-malaikat, itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Itu ajaran yang melawan firman Tuhan. Mereka tidak mengerti firman Tuhan dan sengaja melawannya. Awas, Anda bisa disesatkan oleh ajaran itu. Sekali lagi, beribu-ribu, ratusan ribu, atau mungkin jutaan orang zaman Nuh dibinasakan karena meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuh. Begitu kejadiannya sama, peristiwa Adam dan Hawa
meremehkan firman Tuhan. Penolong kita yang mendoakan kita kepada Allah adalah Roh Kudus. Dan logika saudara berkata yang menolong adalah orang-orang yang sudah mati, para malaikat di surga. Tidak ada bagian itu di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Jadi kalau saudara menjadi golongan orang-orang yang melakukan itu, saudara segera berpikir ulang dan saudara bertobat supaya saudara tidak menyakiti hati Tuhan. Yang keempat, saudara, menyembah dalam roh. Apa artinya menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh bisa dilakukan oleh semua orang Kristen tanpa ada halangan. Sekali lagi, menyembah dalam roh artinya adalah penyembahan yang bisa dilakukan oleh semua orang Kristen, anak-anak Tuhan, tanpa ada halangan. Orang miskin tidak punya apa-apa dapat melakukan penyembahan dalam roh. Orang kaya bisa, orang sakit bisa, bahkan orang lumpuh tidak bisa berjalan, bahkan orang yang sekarat, orang yang mau mati, mereka juga bisa melakukan penyembahan dalam roh ini. Orang bisu, orang tuli, orang buta, segala keterbatasan fisik manusia tidak pernah menjadi penghalang penyembahan roh yang dilakukan kepada Bapa di surga. Itulah penyembahan dalam roh. Mereka siapapun, Allah adalah Allah yang adil. Orang sempurna secara fisik, orang cacat secara fisik, bahkan orang yang sama sekali tidak berdaya, mereka dapat melakukan menyembah dalam roh. Sehingga menyembah dalam roh ini tidak terbatas oleh apapun. Semuanya bisa melakukan. Makanya Allah perintahkan supaya engkau menyembah dalam roh. Jadi tidak ada yang bisa Anda salahkan. Dalam kondisi apapun, saudara bisa menyembah dalam roh. Pada saat pandemi hari ini, orang-orang tidak boleh berkumpul, berkerumun di rumah doa, di rumah-rumah ibadat. Itu bukan halangan. Saudara tetap bisa menyembah, beribadah di dalam roh, menyembah dalam roh dan kebenaran kepada Bapa di surga. Yang kelima, saudara, menyembah dalam roh tidak tergantung tempat atau gedung. Menyembah dalam roh tidak memerlukan musik yang mewah. Suatu kali musik tidak akan ada lagi. Suatu saat nanti musik tidak akan ada lagi. Menyembah dalam roh tidak memerlukan gedung yang megah-megah itu. Menyembah dalam roh tidak memerlukan fasilitas material apapun. Persekutuan roh kita bersatu dengan rohnya, roh Allah Bapa di surga, hanya memerlukan kehancuran hati kita, pengakuan kita secara mutlak bahwa Allah Bapa berhak atas penyembahan seluruh makhluk di bumi ini. Kita sepenuhnya tergantung kepada kasih karunia-Nya untuk menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Itulah penyembahan di dalam roh. Saudara, ada PPKM. Saat ini ada lockdown, PPKM, pembatasan-pembatasan yang ketat, bahkan dengan hukum-hukum yang disiapkan bagi pelanggar-pelanggarnya. Saudara tidak perlu protes kepada Allah. Saudara tidak perlu protes kepada pemerintah. Itu adalah tanda
tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti firman Tuhan. Jikalau Anda protes kepada Allah, jikalau Anda protes kepada pemerintah, tandanya Anda tidak mengerti Alkitab firman Tuhan. Tidak mengerti apa itu penyembahan yang benar kepada Allah. Ibadah saudara, sembahyang saudara, doamu sama sekali tak terhalang oleh pembatasan-pembatasan fisik. Itu kalau mengerti Alkitab kehendak Allah. Berikutnya saudara, yang terakhir, penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam kebenaran. Penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam kebenaran. Penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam kebenaran. Nah, apa itu saudara? Apa yang dimaksud kebenaran di sini? Yang dimaksud kebenaran di sini adalah firman Tuhan atau Alkitab. Jadi penyembahan-penyembahan yang kita lakukan, yang harus dikerjakan oleh pengikut Kristus, anak-anak Allah, penyembah-penyembah benar, harus mengikuti firman Allah, harus mengikuti firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, mengikuti ketetapan Allah yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Menyembah dalam kebenaran harus bersih dari penyembahan-penyembahan yang berdasarkan tradisi atau budaya turun-temurun, yang menyembah roh-roh leluhur, roh-roh nenek moyang. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan ajaran-ajaran palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Menyembah dalam kebenaran bukan penyembahan dari hasil meditasi, khayalan, daya cipta manusia, atau bahkan penglihatan-penglihatan palsu manusia. Saudara akan tersesat. Banyak sekali penglihatan-penglihatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Awas, jangan diikuti. Kolose 2 ayat 18 dikatakan di sana, janganlah kemenanganmu digagalkan dengan kamu mengikuti orang-orang yang berpura-pura rendah hati, tetapi beribadah kepada malaikat-malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan membesar-besarkan diri dalam pikirannya yang duniawi, dan tidak berpegang kepada Yesus Kristus sebagai kepala. Sama esensinya saudara dengan berdoa kepada roh-roh orang yang mereka sebut orang kudus dan para malaikat. Hal-hal seperti ini bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Allah. Penutup saudara, ingatlah betapa dalamnya kita sudah jatuh dalam dosa dan bahaya hukuman maut. Ingatlah betapa besar pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang demi membebaskan kita dari hukuman dosa sampai mengorbankan dirinya sengsara mati di atas kayu salib. Ingatlah keadaanmu saudara. Jangan melawan firman Tuhan, jangan meremehkan firman Tuhan. Taatilah firman-Nya. Jangan meremehkan firman-Nya yang telah tertulis di dalam Alkitab. Adam dan Hawa mati binasa, diusir dan dikutuk dari Taman Eden karena meremehkan firman Tuhan dan
mempercayai iblis, si ular. Manusia pada zaman Nuh dibinasakan karena meremehkan firman Tuhan. Esau kehilangan keselamatan, kehilangan hak kesulungan, kehilangan hak ahli waris kerajaan surga karena meremehkan firman Tuhan. 5 gadis bodoh kehilangan keselamatan, dan masih banyak contoh-contoh yang lain karena meremehkan firman Tuhan. Istri Lot ketika Sodom dan Gomora dibakar dengan api dari surga, istri Lot sudah diperingatkan oleh malaikat, lari sekencang-kencangnya menghadap ke muka dan lari terus sekencang-kencangnya, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot berpikir, wong hanya menoleh ke belakang, apa salahnya? Dan benar, ketika Sodom dan Gomora dibakar dengan api dari surga, istri Lot lari tetapi menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Jadi tiang garam, terbakar, hangus. Dan seluruh Sodom dan Gomora dibinasakan. Hanya Lot yang diselamatkan karena dia tidak meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat. Haruskah manusia hari ini dibinasakan lagi karena meremehkan firman Tuhan, saudara? Firman Tuhan adalah hukum surga. Firman Tuhan adalah hukum Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan meterai darah putra tunggalnya, darah yang sangat mahal, pengorbanan dari surga yang tak pernah terbayar oleh manusia dengan apapun. Mahal, saudara. Firman Tuhan berkata, kamu benar-benar muridku kalau kamu melakukan firman-Ku. Kamu benar-benar pengikut Kristus jika kamu melakukan firman-Ku. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jika Anda pengikut Kristus, tinggalkan segala penyembahan yang salah, tidak sesuai dengan penyembahan di dalam Alkitab yang dikehendaki oleh Allah. Jika saudara belum mengenal Yesus Kristus, atau saudara masih berada di luar, segera pertimbangkan, ambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus, supaya saudara memperoleh keselamatan surga. Jangan tunda, sebab setelah mati, saudara sudah terlambat. Manusia diselamatkan karena keputusannya waktu hidup percaya kepada Yesus Kristus. Setelah mati, terlambat. Kiranya Roh Kudus menjamah saudara. Kiranya Roh Kudus menolong saudara. Mulai hari ini, taati firman Tuhan ini, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Allah di surga menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan memberkati. Salam.